Saat kamu menceritakan masalahmu padanya, saat itulah dia mulai kehilangan cinta, bukan karena dia tidak berperasaan, bukan karena dia jahat, tetapi karena dia memiliki cara berpikir yang berbeda. Mereka menyuruhmu untuk terbuka, menjadi rentan, dan meluapkannya, tetapi ketika kamu melakukannya, ada sesuatu yang berubah. Rasa hormat memudar, ketertarikan mendingin, hubungan retak, dan jauh di lubuk hati kamu telah merasakannya, kamu telah melihatnya, dan tidak ada yang memperingatkanmu sampai sekarang. Komentari di bawah kebenarannya karena pada akhir video ini kamu akan tahu persis mengapa kamu disuruh berbagi, untuk mengatakan kebenaranmu, untuk membuka hatimu, bahwa kerentanan adalah kekuatan, tetapi mereka lupa untuk menceritakan keseluruhan ceritanya. Kebenaran yang sebenarnya adalah bahwa kebanyakan orang, terutama wanita, tidak diciptakan untuk menanggung beban emosionalmu. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk memikul bebanmu, dan ketika kamu memaksakan tanggung jawab itu pada mereka, mereka akan mundur secara emosional, psikologis, dan intim. Ini bukan kebencian, ini adalah alamiah. Ini bukan kepahitan, ini adalah biologi, dan pesan ini dapat menyelamatkan hubunganmu atau menyelamatkanmu dari mengulangi kesalahan brutal yang sama. Jika kamu lelah dikejutkan, jika kamu siap untuk memahami dunia sebagaimana adanya, bukan seperti yang kamu harapkan, tetaplah di sini. Dukung saluran ini dengan berlangganan dan berbagi karena kami tidak menyajikan hal-hal yang tidak penting di sini. Kami menyampaikan kebenaran mentah yang mengubah hidup, dan dengan mendukung pesan ini, kamu membantu setiap pria yang telah disesatkan untuk akhirnya mendapatkan kejelasan. Nomor 1, dia tidak bisa menanganinya. Sementara kamu berpikir menceritakan segalanya akan membuatmu lebih dekat, dia diam-diam menjauh. Kamu percaya sedang membangun keintiman, kepercayaan, dan koneksi, tetapi dia secara emosional sedang menghitung, mengawasi setiap kata yang kamu ucapkan, mengukur setiap kelemahan yang kamu tunjukkan. Kamu berbicara agar dipahami, tetapi yang dia dengar hanyalah kerapuhan. Saat ketika kamu akhirnya membuka dadamu, berharap dia akan membantumu bernapas, adalah saat yang sama pandangannya terhadapmu berubah selamanya. Tidak peduli jika dia berkata kamu bisa menceritakan apa saja, dia tidak sungguh-sungguh dengan ketidakamanan terdalammu, dia tidak sungguh-sungguh dengan iblis yang kamu lawan pukul 2 pagi, dia tidak sungguh-sungguh dengan ketakutan yang membuatmu terbangun dengan keringat dingin. Dia maksudkan keluhan kecil, masalah sementara, hal-hal yang tidak mengancam ilusinya tentang kekuatanmu. Karena begitu kamu menembus ilusi itu, kamu tidak menjadi lebih dicintai, kamu menjadi lebih ditoleransi. Biologinya tidak menghargai kerentanan pada pria, ia memindainya sebagai ketidakstabilan, ketidakpastian, ancaman. Dia diciptakan untuk mencari kekuatan, keamanan, kepastian. Ketika kamu menceritakan penderitaanmu, keraguanmu, ketidakberdayaanmu, kamu mengambil satu-satunya hal yang dia pegang erat, dan sekarang dia sendirian secara emosional, bahkan ketika kamu masih di sana. Dia mungkin tidak langsung pergi, tetapi secara mental dia menarik diri. Kamu akan merasakannya dalam perubahan nada bicaranya, dalam cara dia melihatmu, dalam bagaimana tubuhnya mulai menjauh. Dia mungkin masih peduli, tetapi hasrat, kekaguman, kepercayaan pada kepemimpinanmu mulai mati perlahan. Dia menjadi lebih dingin, kurang mesra, kurang terlibat, dan kamu tidak tahu mengapa. Kamu berpikir, aku jujur, aku nyata, tetapi kejujuran bukanlah keintiman ketika itu mengancam rasa amannya. Kamu memberinya data mentah kekacauanmu, dia tidak bisa menanganinya, bukan karena dia lemah, tetapi karena kamu lupa siapa dirimu seharusnya, batu karangnya, kestabilannya, bukan putranya. Bukan terapisnya, dia tidak ingin mengelola emosimu, dia ingin beristirahat dalam kekuatanmu. Ketika kamu menyerahkan rasa sakitmu padanya, dia mungkin memegangnya sebentar, tetapi semakin kamu bersandar, semakin dia membungkuk sampai sesuatu di dalamnya hancur, dan begitu hancur, kerusakannya sulit diperbaiki, dan kamu tidak bisa menyalahkannya. Itu bukan kekurangan, itu adalah alamiah. Kamu merasa sakit hati, dikhianati, tetapi apa yang kamu sebut pengkhianatan adalah biologi yang memainkan perannya, dan jika kamu jujur, kamu juga akan mengakuinya. Jika seorang wanita terus-menerus mengeluh padamu, menangis di bahumu setiap minggu, secara emosional bergantung padamu untuk stabilitas, kamu juga akan kehilangan ketertarikan. Rasa hormat berubah menjadi kasihan, kasihan tidak pernah berubah menjadi gairah. Jadi, berhentilah mengharapkan dia membawa apa yang hanya kamu yang diciptakan untuk membawanya. Kamu ingin sembuh, lakukan dalam diam, berlatih,
membangun, berlari, bertarung untuk keluar. Gunakan gym sebagai kuilmu, ubah jurnalmu menjadi rencana perang, keluarlah dan ciptakan, bangun sesuatu, menangkan dirimu kembali. Saat itulah kamu menjadi menarik, bukan saat kamu membongkar diri. Kamu tidak pernah dimaksudkan untuk telanjang secara emosional di hadapan dunia, kamu dimaksudkan untuk mengenakan baju zirah, bukan untuk membuat dirimu mati rasa, tetapi untuk menahan apimu. Api yang terkendali memasak, api yang tidak terkendali membakar seluruh rumah, termasuk hubunganmu. Berhentilah terlalu banyak membicarakan rasa sakitmu, mulailah mengubahnya. Setiap kali kamu merasa dorongan untuk terlalu banyak berbagi dengannya, berhentilah sejenak, pergilah berlari, angkat beban, baca satu halaman kebijaksanaan, bawa jurnal itu bersamamu dan buang rasa sakitmu di sana, bukan padanya. Karena jurnalmu tidak akan menghakimimu, dia mungkin tidak bermaksud demikian, tetapi dia akan melakukannya. Bukan hari ini, mungkin bukan besok, tetapi pada akhirnya, dan ketika perubahan itu terjadi, kamu akan merasakannya dalam jiwamu. Kamu akan menyadari bahwa dia tidak lagi bersandar padamu karena kamu bersandar padanya. Kejantanan bukanlah tentang tidak memiliki emosi, ini tentang menjadi efektif secara emosional. Itu berarti mempelajari apa yang harus diungkapkan, kapan, dan kepada siapa. Kebanyakan pria membutuhkan persaudaraan, bukan simpati. Kamu membutuhkan pria dalam hidupmu yang dapat memahami rasa sakitmu tanpa menjadikannya senjata, yang akan mendengarkanmu, menantangmu, dan meminta pertanggungjawabanmu. Tetapi wanitamu, dia ingin bersandar, bukan membawa. Semakin kamu membuatnya membawa, semakin kamu menjadi beban yang tidak dia minta, dan tidak peduli seberapa baik hatinya, seberapa besar cintanya, setiap wanita pada akhirnya akan menjatuhkan apa yang tidak dia pilih untuk dipegang. Jadi, jika kamu ingin mempertahankan kepercayaannya, lindungi dia dari badai terburukmu, bukan dengan bersembunyi, tetapi dengan menyembuhkan diri terlebih dahulu. Ketika dia melihat bahwa kamu membawa lukamu dengan disiplin, dengan keanggunan, dengan diam, saat itulah dia merasa bangga berdiri di sampingmu, bukan karena kamu berpura-pura kuat, tetapi karena kamu membangunnya, dan dia bisa merasakan perbedaannya. Setiap pria tahu kebenaran ini dalam tulangnya, kamu hanya lupa atau masyarakat membuatmu merasa bersalah karena mengingatnya, tetapi jiwamu tahu sudah waktunya untuk mendengarkan suara itu lagi, suara yang mengatakan, berdiri tegak, perbaiki mahkotamu, jangan katakan apa-apa, biarkan tindakanmu bergemuruh, berhentilah mencari kenyamanan, bangun kapasitas, berhentilah mengemis pemahaman, kuasai badaimu. Dan ketika dia melihat kekuatan yang kamu bawa, jenis kekuatan yang tidak pernah perlu kamu jelaskan, dia akan mengikuti, bukan karena kamu memaksanya, tetapi karena kehadiranmu memerintahkannya. Dan jika dia tidak melakukannya, maka dia bukanlah orang yang ditakdirkan untuk menyaksikan kebangkitanmu, karena raja tidak menjelaskan, mereka bertindak. Kamu adalah batu karang, jadi jadilah itu. Nomor 2, rasa hormatnya mati saat kamu menangis. Dia tidak akan mengatakannya dengan lantang, tetapi detik air matamu jatuh, sesuatu di dalamnya mengering. Kamu berpikir kejujuranmu akan membuatnya lebih mencintaimu, kamu berpikir menangis di depannya menunjukkan kepercayaan, menunjukkan betapa amannya kamu bersamanya, menunjukkan betapa dalamnya ikatan itu sebenarnya. Tetapi di dalam dirinya, nalurinya bertarung melawan semua yang kamu kira akan mendekatkanmu, karena kamu baru saja menghancurkan citra itu, kamu menghancurkan ilusi tentang pria yang bisa melindungi, memimpin, dan bertahan. Kamu pikir dia menginginkan emosimu, tetapi dia menginginkan kestabilanmu. Kamu pikir dia akan melihat hatimu, tetapi dia melihat retakanmu, dan ketika seorang pria retak, biologi wanita melihat bahaya. Otak primernya tidak peduli tentang kelembutan modern, tentang terapi, tentang kerentanan adalah kekuatan. Nalurinya ingin tahu satu hal, bisakah pria ini melindungiku atau haruskah aku melindunginya? Karena saat dia merasa harus melindungimu secara emosional, polaritasnya berbalik. Kamu bukan lagi kekuatan, kamu menjadi pengikut. Kamu bukan pohon ek, kamu adalah daun, dan itu membunuh hasrat, bukan karena dia jahat, tetapi karena cara berpikirnya tidak menghargai keruntuhan emosional pada pria. Dia tidak ingin menggendongmu, dia ingin beristirahat dalam kerangkamu. Kamu seharusnya menjadi ketenangannya dalam kekacauan, bukan sumber kekacauan lainnya. Dan ironisnya, dia mungkin memintamu untuk terbuka, dia bahkan mungkin memohonmu untuk berbicara, tetapi itu adalah jebakan. Bukan karena dia ingin memperbaiki kamu, tetapi karena dia ingin mengujimu.
Dia ingin tahu apakah kamu benar-benar sekuat yang kamu lihat. Jadi kamu terbuka, berpikir itu aman, kamu menceritakan bahwa kamu merasa tersesat, bahwa kamu takut, bahwa kamu tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan hidupmu, bahwa terkadang kamu ingin menyerah. Dan begitu saja, bebannya bergeser. Dia bersandar padamu, sekarang dia melihat kamu bersandar padanya, dan dia tidak bisa bernapas. Dia tersenyum, dia bilang tidak apa-apa, tetapi kamu akan merasakan perbedaannya dalam ciumannya, dalam tatapannya, dalam bagaimana dia tidak lagi melihatmu dengan cara yang sama. Sesuatu telah terhapus, dan sesuatu yang kamu butuhkan tidak akan pernah kembali. Sekarang kamu menjadi pria yang dia toleransi, bukan pria yang dia inginkan. Kamu menjadi pria yang dia hormati dalam kata-kata, bukan dalam perasaan, karena rasa hormat pada wanita bukan tentang apa yang mereka katakan, tetapi tentang apa yang mereka rasakan ketika kamu memasuki ruangan, dan begitu kamu kehilangan perasaan itu, kamu telah kalah dalam permainan. Jadi, berhentilah berpikir bahwa membuang emosi adalah kekuatan. Kekuatan adalah ketenangan, kekuatan adalah kejelasan, kekuatan adalah mengetahui di mana menempatkan rasa sakitmu dan siapa yang layak menyaksikannya. Kamu tidak menyerahkan emosimu ke tangannya, kamu menempatkannya dalam disiplinmu. Kamu mengubah kekacauan itu menjadi struktur, menjadi kekuatan, menjadi kemajuan. Itulah yang membuatnya jatuh cinta, pria yang membawa beban tanpa membuat orang lain merasakannya. Kamu ingin dikagumi, tangani rasa sakitmu dalam diam, perbaiki kekacauanmu sebelum meluap, dan ketika kamu berbicara, berbicaralah dari bekas luka, bukan dari luka yang masih terbuka. Karena ketika kamu berdarah di depannya, dia mungkin tidak menghapusnya, dia mungkin menjauh, dan bisakah kamu menyalahkannya? Di dunia yang penuh dengan pria yang menyerah, dia mencari satu yang tidak. Dalam masyarakat yang melembutkan setiap ujung, dia mendambakan satu pria yang menolak untuk membungkuk, pria yang merasakan dengan dalam tetapi menunjukkan kekuatan dari luar, yang tidak perlu runtuh untuk merasa dekat, yang tidak mempersenjatai kesedihannya untuk mendapatkan simpati, yang tidak salah mengira pelepasan emosi sebagai kepemimpinan emosional. Jadilah pria itu, mulailah hari ini. Ketika tekanan meningkat, kamu tidak meneleponnya sambil menangis, kamu berlari sampai paru-parumu berteriak lebih keras dari pikiranmu, kamu mengangkat beban sampai tubuhmu mengingat siapa kamu sebenarnya, kamu bermeditasi sampai jiwamu berhenti gemetar, kamu menulis jurnal sampai kekacauan menjadi cetak biru, kamu membangun fondasimu dengan baja, bukan cerita. Dan ketika dia melihatmu lagi, dia melihat seorang pria yang menghadapi iblis dan tidak bergeming. Saat itulah hasratnya kembali, saat itulah dia mengikuti tanpa bertanya, saat itulah kamu tidak perlu meminta rasa hormat karena itu sudah ada, dalam nada bicaranya, posturnya, energinya. Kamu menjadi jangkar, dan jangkar tidak menangis dalam badai, mereka bertahan. Kamu tidak lemah karena merasakan, tetapi kamu lemah jika perasaanmu mengendalikanmu. Dia tidak menginginkan pria yang hancur dalam krisis, dia menginginkan pria yang menahan semuanya, bahkan ketika itu menyakitkan, dan pria itu ada di dalam dirimu. Jadi, lindungi dia, bangun dia, hormati dia, karena ketika kamu melakukannya, dia juga akan melakukannya, dan jika dia tidak, itu tidak akan menjadi masalah karena pria seperti dirimu tidak membutuhkan rasa hormatnya untuk merasa seperti seorang pria, dia sudah mendapatkan rasa hormatnya sendiri. Jadi, menangislah jika kamu harus, tetapi menangislah sendirian, lalu bangkit, sesuaikan posturmu, pertajam fokusmu, dan kembalilah ke dunia sebagai pria yang terus bergerak maju, bahkan dengan bekas luka yang tidak akan pernah dia lihat. Itulah kekuatan, itulah ketidakpatahan. Nomor 3, kamu seharusnya menjadi batu karang. Setiap pria pada suatu titik merasakan beban, hidup menyempit, tekanan meningkat, kebingungan tumbuh, dan kamu ingin berbicara, meluapkannya. Tetapi setiap pria harus mengingat ini, kamu tidak seharusnya menjadi sungai, kamu adalah batu karang, yang berdiri teguh ketika segala sesuatu yang lain runtuh, yang tidak pecah bahkan ketika banjir datang. Kehidupan modern telah mencoba meyakinkanmu sebaliknya, kamu telah disuruh untuk melunak, untuk beremosi, untuk berdarah secara emosional di depan orang-orang yang bergantung pada kekuatanmu. Tetapi berdarah di depan umum tidak membuatmu lebih kuat, itu membuatmu terbuka. Setiap pria yang hancur di depannya berpikir dia akan dipegang lebih erat, dilihat lebih dalam, dicintai lebih kuat, tetapi dia tidak ingin melihatmu hancur, dia ingin melihat bagaimana kamu menjaga dirimu tetap utuh. Ketika kamu berhenti menjadi jangkar baginya, dia hanyut. Kamu seharusnya menjadi gunung, bukan longsoran.
Masyarakat berbohong dan berkata, buka saja dirimu, dan pria-pria yang putus asa untuk dipahami menumpahkan isi perut mereka, tetapi ada harga yang tidak dibicarakan siapapun, karena setelah kamu hancur di hadapannya, setelah kamu menunjukkan kekacauan di dalam dirimu, dia mulai menarik diri. Naluri alaminya mencari keamanan, dan ketika kamu menjadi orang yang membutuhkan penyelamatan, sesuatu bergeser jauh di alam bawah sadarnya. Bukan disitulah hasrat hidup, disitulah naluri bertahannya muncul. Kamu pikir dia akan menghormati air matamu, tetapi dia menghormati disiplinmu. Kamu pikir dia akan mencintai keterbukaanmu, tetapi dia mencintai kendalimu, kendali atas pikiranmu, energimu, emosimu. Itulah yang membuatnya mempercayaimu, dan kepercayaan itu adalah fondasi cinta. Dia tidak ingin mengelola naik turun emosimu, dia ingin berkendara di samping pria yang tidak terguncang oleh setiap badai. Itulah mengapa kamu harus menjadi batu karang, dan itu bukan hanya untuknya, tetapi juga untukmu, karena ketika kamu belajar memimpin pikiranmu sendiri, tidak ada wanita yang dapat menggoyahkanmu. Itulah kebebasan. Penguasaan emosi bukanlah memendam semuanya, tetapi menyalurkannya seperti api menjadi gerakan maju. Ketika kamu marah, pergilah membangun. Ketika kamu sedih, pergilah berlatih. Ketika kamu tersesat, pergilah memimpin orang lain. Setiap tindakan adalah jalan kembali menuju kekuatan, setiap keheningan adalah saat untuk terhubung kembali dengan kekuatanmu. Berhentilah membicarakan rasa sakitmu kepada orang-orang yang tidak dapat menanganinya, mulailah memilikinya, ubahlah, tumbuhlah darinya. Jim harus tahu amarahmu, jurnalmu harus tahu kebingunganmu, cerminmu harus tahu keraguanmu, tetapi dunia hanya boleh melihat kejelasanmu, ketenanganmu, arahmu. Itulah yang membuatmu tak tergoyahkan. Kamu seharusnya menjadi ketenangan dalam badai, bukan korban lainnya. Dan jika kamu tidak tahu kemana harus menempatkan rasa sakitmu, jangan berikan padanya, berikan pada persaudaraan. Bangun ikatan dengan pria yang mengerti, pria yang telah melewati neraka dan keluar sebagai baja, pria yang tidak bergeming ketika kamu mengatakan kamu terluka, tetapi juga tidak membiarkanmu tetap berada di lubang itu, pria yang menantangmu, yang menajamkanmu, yang meminta pertanggungjawabanmu pada standar menjadi batu karang, bukan spons. Dan jika kamu belum menemukannya, jadilah pria itu terlebih dahulu, karena ketika kamu menjadi kokoh, kamu menarik hal yang sama. Berhentilah melampiaskan keputusasaan, mulailah terhubung dengan disiplin. Kamu membutuhkan persaudaraan, suku pria yang tidak menghakimi tetapi juga tidak mentolerir alasanmu. Kamu membutuhkan ruang di mana rasa sakit berubah menjadi strategi, di mana keheningan dihormati, di mana tindakan dituntut. Begitulah prajurit dibuat, disitulah pria sembuh, bukan di pangkuannya, tetapi dalam api bersama saudara-saudara, karena dia dapat mencintaimu dengan dalam, tetapi dia tidak akan pernah mengerti apa yang kamu bawa, tidak seperti pria lain yang telah membawa beban yang sama, dan itu tidak apa-apa, memang seharusnya begitu. Dia membawa kelembutan ke duniamu, tetapi dia bukanlah solusi untuk penderitaanmu, kamulah solusinya, dan semakin kamu bergantung padanya untuk stabilitas emosional, semakin kamu menguras energi yang membuatnya mencintaimu. Kamu tidak menjadi pria yang lebih baik dengan membuka diri secara emosional kepada orang-orang yang tidak diciptakan untuk menanggung bebanmu. Kamu menjadi pria yang lebih baik dengan menajamkan pikiranmu, memperkuat tubuhmu, memperjelas misimu. Itulah yang membuatnya merasa aman, bukan transparansi emosionalmu, tetapi arah emosionalmu. Jadi berjalanlah dengan kekuatan, bukan karena hidup itu mudah, tetapi karena kamu memilih untuk menjadi batu karang, kamu memilih disiplin daripada kekacauan, kamu memilih keheningan daripada simpati, kamu memilih kemajuan daripada belas kasihan, dan pilihan itu akan mengubah hidupmu. Dia tidak membutuhkanmu untuk menjadi sempurna, tetapi dia perlu merasakan bahwa kamu kokoh, dan kamu tidak bisa memalsukannya. Kamu membangunnya setiap hari dalam kebiasaanmu, fokusmu, harga dirimu, dan ketika kamu menjadi batu karang itu, wanita yang tepat akan merasakannya tanpa kamu mengucapkan sepatah kata pun. Dia akan rileks, dia akan percaya, dia akan tunduk, bukan karena kamu menuntutnya, tetapi karena energimu membuatnya mudah. Kamu menginginkan itu. Maka mulailah hari ini, tunjukkan diri dengan baja di tulang belakangmu, bicaralah lebih sedikit, bergerak dengan tujuan, sembuh dengan tindakan, bangun dengan rasa sakit, dan jika tidak ada yang mengerti kamu, bagus, kamu sedang berjalan di jalan yang ditujukan untuk pria yang membawa beban dalam diam, dan ketika dia melihatmu, dia akan tahu, itu pria yang bisa aku percaya, itu pria yang bisa aku ikuti,
itu pria yang tidak menyerah, itu batu karang. Nomor 4, dia akan menggunakannya untuk melawanmu. Setiap pria berpikir kata-katanya aman di tangannya sampai tidak lagi demikian. Kamu menceritakan tentang ketidakhadiran ayahmu, bagaimana itu membentukmu, bagaimana itu membuatmu hancur dengan cara yang tidak dipahami siapapun. Kamu terbuka tentang tekanan, beban, malam-malam di mana kamu mempertanyakan segala sesuatu tentang dirimu. Kamu berbicara dari lubuk jiwamu, percaya cinta melindungi kerentanan. Tetapi apa yang tidak kamu sadari adalah bahwa kata-kata itu sendiri, bagian terdalam dari kebenaranmu, dapat menjadi peluru saat cintanya berubah menjadi kejengkelan. Kamu pikir kamu aman, tetapi saat hubungan mulai retak, pengakuan yang kamu kira akan mendekatkanmu menjadi senjata dalam gudang emosinya, dan dia tidak perlu berteriak, dia bahkan tidak perlu berdebat. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengingatkanmu pada titik terendahmu dengan senyuman, dan itu akan menghancurkanmu. Dia akan mengatakannya dengan ringan, mungkin kamu hanya terlalu tidak stabil. Dia akan mengungkitnya saat bertengkar, tidak heran kamu tidak pernah dipromosikan. Atau dia akan membisikkannya saat dia berjalan keluar pintu, aku tidak bisa membawa bebanmu selamanya. Dan tiba-tiba kamu menyadari bahwa dia tidak lupa, dia menyimpannya. Wanita yang dulunya menyandarkan kepalamu di dadanya sekarang mempersenjatai ketakutanmu. Ini tidak terjadi pada setiap wanita, tetapi cukup sering terjadi sehingga kamu tidak boleh mengambil risiko, karena risikonya nuklir. Begitu kepercayaan rusak, tidak ada aturan, tidak ada batasan, tidak ada keadilan. Momen tergelapmu sekarang menjadi pengaruh emosionalnya, dan sementara kamu masih mencoba memahami apa yang salah, dia sudah membentuk kembali narasi tentang siapa dirimu kepada teman-temannya, keluarganya, dirinya sendiri, dan akhirnya kepada pria berikutnya yang dia kencani. Kamu bukan pria kuat yang berusaha, kamu adalah pria lemah yang hancur. Kamu adalah pria yang tidak bisa memimpin, pria yang terlalu banyak menangis, pria yang melelahkan secara emosional. Dan pria yang mendengar cerita itu tidak akan pernah mendengar versimu, dia hanya akan melihat bayanganmu melalui lensanya. Kamu memberinya buku pedoman jiwamu, dan sekarang dia membacakannya dengan lantang kepada siapapun yang mendengarkan. Inilah harga dari mengekspos jiwamu kepada seseorang yang belum pantas mendapatkannya. Kamu pikir kesetiaan itu terjamin, tetapi kesetiaan tidak diuji saat cinta kuat, kesetiaan diuji saat segalanya berantakan, dan jika dia adalah tipe orang yang menggunakan rasa sakitmu sebagai amunisi saat dia marah, maka dia tidak pernah aman sejak awal. Jadi, berhentilah berdarah di depan setiap wanita yang membuatmu merasa dipahami sementara. Uji kekuatannya sebelum menunjukkan kelemahanmu, perhatikan bagaimana dia bereaksi terhadap keheninganmu, intensitasmu, ambisimu, karena wanita yang benar-benar aman tidak membutuhkan kehancuranmu untuk merasa dekat denganmu, dia akan mengagumi kemampuanmu untuk memimpin dalam menghadapi rasa sakit, bukan menangis bersamamu. Kamu perlu berhenti berasumsi bahwa cinta sama dengan keamanan dalam hubungan modern. Cinta seringkali berubah menjadi persaingan, perbandingan, pengaruh emosional. Itulah kebenaran yang tidak diceritakan siapapun padamu. Dia akan mencintaimu sampai kamu jatuh di bawah ekspektasinya, dan begitu kamu melakukannya, dia akan mengingatkanmu tentang hal itu selama sisa hidupmu, atau lebih buruk lagi, dia akan menggunakannya untuk membenarkan kepergiannya. Kamu emosional, kamu terlalu banyak terbuka, sekarang kamu tidak cukup jantan, sekarang dia merasa seperti pria dalam hubungan itu. Saat itulah dia mulai membencimu, bukan hanya diam-diam tetapi secara terbuka. Kamu menjadi pria yang dia cemooh di obrolan grupnya, pria yang dia remehkan di depan umum, pria yang dia uji berulang kali sampai kamu merebut kembali kekuatanmu atau hancur di bawah tekanan. Tetapi saat kamu hancur, semuanya selesai, rasa hormat hilang, hasrat menguap, cinta meracuni, dan bahkan jika dia tetap tinggal, itu hanya masalah waktu sebelum dia mencari kerangka baru, yang lebih kuat, yang bisa dia sandarkan, yang tidak terlalu cepat menunjukkan bekas lukanya. Kamu pikir aku kasar? Tanyakan pada pria yang menceritakan segalanya padanya dan kemudian melihatnya menggunakannya untuk melawannya di pengadilan, dalam perebutan hak asuh, dalam kampanye fitnah. Tanyakan pada pria yang menghabiskan 3 tahun menyembuhkan diri dari kata-kata yang dia lontarkan dalam satu pertengkaran, kata-kata yang dia ambil dari pengakuan yang dulunya dia bisikkan dengan kerentanan yang gemetar. Kamu ingin dipahami, temukan persaudaraan, pria yang telah berdarah dengan cara yang sama, yang dapat mendengar ceritamu tanpa bergeming, yang tidak akan menggunakan kelemahanmu untuk mengukur kekuatan mereka. Bangun lingkaran pejuang, bukan penangani emosi.
Wanitamu seharusnya menjadi kedamaianmu, bukan terapismu. Dia ada untuk mengagumi pria yang telah kamu bangun, bukan untuk mengasuh bocah lelaki yang masih tidak yakin siapa dirinya. Dan jika kamu masih merasa perlu berbicara, meluapkannya, ambil buku catatan, bicaralah dengan Tuhan, bicaralah dengan barbel, bicaralah dengan cermin, tetapi jangan pernah berbicara dengan seseorang yang mungkin tidak dapat menahan beban lukamu, karena ketika dia hancur di bawah beban itu, dia tidak hanya akan runtuh, dia akan menyalahkanmu untuk itu. Kamu pikir dia lupa apa yang kamu katakan padanya di tahun pertama hubungan? Tidak, dia telah memutarnya kembali dalam benaknya setiap kali kamu mengecewakannya, setiap kali dia merasa tidak tertarik, setiap kali dia mempertanyakan kepemimpinanmu. Kata-kata yang kamu kira aman telah dijahit ke dalam ingatannya, dan suatu hari jika cinta mati, dia akan merobek benang itu dan mengurai jiwamu dalam satu kalimat. Jangan biarkan dia, jangan berikan dia benang itu. Jaga rasa sakitmu tetap sakral, berikan hanya kepada mereka yang telah membuktikan bahwa mereka dapat menahannya dengan kekuatan dan keheningan, karena begitu keluar, kamu tidak dapat menariknya kembali, dan begitu dia melihatmu hancur, itu hanya masalah waktu sebelum dia pergi dari versi dirimu yang tidak lagi dia hormati. Kamu pikir cinta itu cukup? Tidak, dia mencintai versi dirimu yang berdiri tegak, yang berbicara dengan tenang, yang bertindak dengan pasti, bukan yang menangis dalam kebingungan pukul 1 pagi. Dia mungkin memelukmu, tetapi dia tidak akan menginginkanmu. Ada perbedaan. Kamu ingin diinginkan. Tunjukkan ketahanan, bukan keruntuhan. Tunjukkan kepemimpinan, bukan kepanikan emosional. Tunjukkan bekas luka yang telah kamu sembuhkan, bukan luka yang masih berdarah. Dan jika kamu benar-benar harus berbagi, tunggulah sampai dia pantas mendapatkannya, sampai dia membuktikan dirinya dalam kekacauan, sampai kamu melihatnya mengatasi badai tanpa menyalahkanmu. Baru saat itulah ceritamu menjadi sakral. Sampai saat itu, lindungilah, karena jika kamu menyerahkannya kepada wanita yang salah, kamu akan menghabiskan bertahun-tahun membangun kembali apa yang dia hancurkan dalam satu kalimat. Nomor 5, rasa sakitmu tidak aman bersamanya. Kamu terus berpikir dia berbeda, kamu terus percaya yang ini aman, bahwa dia melihat dirimu yang sebenarnya, bahwa dia tidak akan pernah menghakimi apa yang ada di balik matamu. Tetapi kebenarannya, yang dalam dan brutal, adalah ini, rasa sakitmu tidak aman bersamanya, bukan karena dia kejam, bukan karena dia palsu, tetapi karena dia tidak diciptakan untuk menanggungnya. Kamu menyerahkan sesuatu yang nalurinya tidak akan pernah tahu cara memegangnya. Beban yang kamu bawa seharusnya ada di bahumu, dan ketika kamu mulai menurunkannya padanya perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, dia mungkin mengangguk dan mendengarkan, tetapi jauh di lubuk hati, sesuatu sedang bergeser, persepsinya tentangmu, ketertarikannya padamu, rasa gravitasi emosionalnya berubah. Dia mulai merasa tidak nyaman, bukan karena kamu melakukan kesalahan, tetapi karena energi femininnya berkembang dalam kehadiran kepastian. Dia tertarik pada pria yang memimpin, bukan pria yang membongkar diri. Dia ingin dilihat, bukan menjadi tempat penyimpanan emosionalmu, dan ketika kamu menyerahkan rasa sakitmu padanya, kamu memaksanya untuk bertukar peran dari kekasih menjadi penasihat, dari ratu menjadi pengasuh. Pembalikan polaritas itu menghancurkan justru hal yang membuat jantungnya berdebar kencang ketika kamu memasuki ruangan. Dia ingin merasa aman dalam kekuatanmu, bukan bertanggung jawab atas penyembuhanmu. Kamu mungkin berpikir kamu sedang membangun ikatan, kamu mungkin merasa lega sementara, tetapi seiring berjalannya hari, kamu akan melihat energinya mundur. Dia kurang mesra, kurang perhatian, kurang terlibat, dan jika kamu bertanya mengapa, dia akan mengangkat bahu atau berkata, "Aku tidak tahu," tetapi jauh di lubuk hati, dia tahu. Jiwanya merasakan saat kamu menyerahkan bebanmu padanya. Dia ingin dipeluk, bukan menahanmu agar tidak hancur. Ini bukan berarti wanita tidak berperasaan, banyak yang sangat peduli, tetapi peduli tidak berarti menanggung. Dan saat kamu menjadikannya tumpuan emosionalmu, dia mulai menghitung jalan keluarnya perlahan, tanpa sadar, sampai suatu hari dia pergi dan memberitahumu bahwa dia hanya butuh ruang, padahal kenyataannya kamu membuatnya merasa seperti pria, kamu membalikkan aliran polaritas, dan tidak ada wanita yang tetap feminin ketika dia dipaksa bermain maskulin. Jika kamu ingin dia tetap tinggal, lindungi dia dari badai pribadimu, perisai dia dari kekacauan di dalam dirimu, proseslah di tempat lain, dalam diam, dalam kesendirian, dalam disiplin. Pria-pria paling kuat dalam sejarah tidak menangis di pangkuan ratu mereka, mereka pergi berperang dengan tekad dan berdarah secara pribadi.
Penyembuhanmu tidak dimaksudkan untuk dibagikan dengannya, itu dimaksudkan untuk dikuasai olehmu, dan jika kamu harus berbicara, jika beban itu terlalu berat untuk dipikul sendiri, maka berpalinglah kepada pria yang pernah mengalaminya, pria yang mengerti, pria yang tidak akan bergeming atau melihatmu berbeda, karena pria kuat tidak mencari kelegaan, dia mencari penyempurnaan. Kamu tidak mencari simpati, kamu mencari solusi. Begitulah rasa sakitmu menjadi bahan bakar, bukan tali kekang. Begitulah kamu menjadi tak terpatahkan. Kamu membangun rutinitas, kamu membangun sistem, kamu membuat tubuhmu kuat sehingga pikiranmu mengikutimu, kamu menulis jurnal untuk menerjemahkan kekacauan menjadi kejelasan, kamu mendorong dirimu melewati ketidaknyamanan sampai itu menjadi rumah, dan ketika kamu kembali padanya dengan tenang, fokus, dia merasakan pria itu lagi. Dia tidak tahu bagaimana kamu melakukannya, dia hanya tahu kamu kembali. Saat itulah dia beristirahat, saat itulah dia melunak, saat itulah dia menginginkanmu lagi, karena kamu membangun kembali keseimbangan, kamu merebut kembali kerangka, dan sekarang dia bisa bersandar padamu lagi tanpa khawatir kamu akan hancur. Jangan merampas keamanannya, jangan serahkan kegelapanmu padanya. Dia bukan pelampiasanmu, dia bukan pelatihmu, dia adalah cerminanmu, dan dia hanya akan mencerminkan apa yang kamu proyeksikan. Tunjukkan padanya pria yang bergerak melalui rasa sakit dengan tujuan, yang memimpin bahkan ketika dia lelah, yang tumbuh bahkan ketika dia terluka, dan dia tidak akan pernah ingin pergi. Tetapi tunjukkan padanya pria yang membutuhkannya untuk mengatur emosinya, dan dia akan membencimu atau menggantikanmu. Itulah kebenaran yang pahit. Jadi, lain kali kamu merasa ingin hancur, berhenti, tarik napas, tanyakan pada dirimu sendiri, siapa yang harus aku jadi saat ini? Dan jawabannya selalu sama, kamu harus menjadi pria, batu karang, pusatnya, karena jika kamu tidak ada orang lain yang akan menjadi. Dunia tidak menunggumu merasa lebih baik, dan dia juga tidak akan. Jadi, bangun dirimu menjadi pria yang tidak hancur, yang dapat merasakan segalanya tetapi tetap memimpin, dan ingat, hanya karena kamu diizinkan menangis tidak berarti kamu harus menangis di depan semua orang. Emosi dimaksudkan untuk dikuasai, bukan disiarkan. Kekuatan adalah ketika kamu memiliki rasa sakitmu tetapi tidak membagikannya seperti brosur. Kamu pikir kamu menjadi nyata, tetapi dia pikir kamu menjadi tidak stabil, dan ketidakstabilan adalah musuh ketertarikan. Jadi, bangun sukumu, temukan pria yang menajamkanmu, dan tinggalkan wanitamu dari perang yang kamu diciptakan untuk menangkan sendiri. Nomor 6, ubah rasa sakit menjadi kekuatan. Setiap pria akan menderita, setiap pria akan hancur secara internal, diam-diam, menyakitkan, tetapi tidak setiap pria akan bangkit darinya, karena sementara kebanyakan mencari kenyamanan, sedikit yang memilih transformasi, dan transformasi membutuhkan keheningan, ketabahan, dan akuntabilitas yang kejam. Kamu tidak tumbuh lebih kuat dengan menjelaskan rasa sakitmu, kamu tumbuh dengan memilikinya, mengendalikannya, dan menggunakannya sebagai bahan bakar untuk bergerak maju. Kamu tidak membutuhkan simpatinya, kamu membutuhkan disiplinmu sendiri. Kamu tidak membutuhkan validasinya, kamu membutuhkan misimu sendiri, dan hari kamu berhenti menceritakan masalahmu padanya adalah hari kamu mulai menyelesaikannya, bukan karena kesombongan, tetapi karena kekuatan. Rasa sakit adalah undangan, itu mengundangmu untuk hancur atau mengundangmu untuk membangun, dan kebanyakan pria hancur karena mereka berpikir orang lain akan menyelamatkan mereka. Mereka berpikir jika mereka cukup banyak menangis, cukup banyak menjelaskan, cukup banyak memohon, seseorang akan datang memperbaikinya, tetapi tidak ada yang datang, terutama bukan dia. Itu pekerjaanmu, kamu bukan korban, kamu adalah pembangun, dan setiap emosi yang kamu rasakan adalah bahan baku untuk konstruksi. Gunakan, salurkan patah hatimu menjadi intensitas, salurkan kebingunganmu menjadi pembelajaran, salurkan penolakanmu menjadi disiplin. Setiap kali hidup memukulmu, kamu merespons dengan gerakan. Itulah yang mengubah seorang pria menjadi baja, karena ketika dia melihat bahwa responsmu terhadap rasa sakit bukanlah kehancuran, tetapi kemajuan, dia tidak bisa tidak menghormatimu, bahkan jika dia tidak mengatakannya, bahkan jika dia tidak memahaminya, dia merasakannya, dia menyadarinya, dan tubuhnya, emosinya, nalurinya semua akan meresponsnya, bukan karena kamu berbicara tentang penyembuhan, tetapi karena kamu mewujudkannya, kamu menjadi itu. Itulah yang kurang di dunia modern, pria yang mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, bukan cerita. Kamu tidak seharusnya berbagi traumamu dengannya seperti itu percakapan biasa,
kamu seharusnya masuk ke gua dan menghadapinya, membakarnya, memurnikan dirimu dengannya, lalu muncul lebih tajam, lebih bersih, lebih berat dalam kehadiran. Kamu tidak menunjukkan perjuanganmu padanya, kamu menunjukkan kekuatanmu, bukan karena kamu bersembunyi, tetapi karena kamu sudah menanganinya. Itulah kepercayaan diri yang sebenarnya, ketenangan, kegoyahan, penguasaan. Setiap kali kamu tergoda untuk terlalu banyak berbagi, tanyakan pada dirimu sendiri, sudahkah aku menyelesaikan ini? Sudahkah aku pantas untuk berbicara tentang ini? Atau aku masih berdarah? Karena jika kamu masih berdarah, dia bukan orang yang memegang handuk, kamulah orangnya. Ambil, bungkus, hentikan kebocoran, lalu perbaiki lukanya, bukan dengan menangisinya, tetapi dengan membangun di atasnya. Terobsesi dengan kontrol, kendalikan kebiasaanmu, kendalikan waktumu, kendalikan pikiranmu, raih kemenangan, hasilkan uang, bangun kekuatan, pelajari keterampilan, taklukkan kebiasaan buruk, penuhi kalendermu dengan kemajuan sampai tidak ada ruang untuk belas kasihan. Kemudian dan hanya kemudian, ketika kamu bercermin, kamu tidak akan melihat seseorang yang berusaha, kamu akan melihat seseorang yang dibangun, dan kamu tidak perlu mengatakannya, dia akan merasakannya dalam caramu memasuki ruangan, dalam caramu tidak mengatakan apa-apa tetapi segalanya tunduk pada kehadiranmu. Itulah jenis pria yang didambakan wanita, itulah jenis pria yang tidak bisa diabaikan masyarakat, itulah jenis pria yang seharusnya kamu jadi, tetapi kamu tidak akan menjadi dia dengan membuang trauma pada wanita yang tidak bisa membantumu, kamu menjadi dia dengan menghadapi neraka setiap hari dengan mulut tertutup dan tinju terkepal. Kamu berperang di gym, dalam bisnismu, dalam keheninganmu, dan kamu tidak pernah melanggar kode. Kodenya sederhana, jangan berbicara dari luka, bicaralah dari kebijaksanaan yang datang setelahnya. Sampai saat itu, diamlah, fokuslah, bergeraklah. Kamu tidak pernah dimaksudkan untuk telanjang secara emosional di hadapan dunia, kamu dimaksudkan untuk menjadi mematikan secara emosional. Kamu dimaksudkan untuk memasuki setiap ruangan dengan badai di balik matamu dan ketenangan dalam suaramu, bukan karena kamu tidak merasakan, tetapi karena kamu telah menguasai apa yang kamu rasakan. Itulah senjatanya, dan tidak ada wanita yang bisa memberikannya padamu, tidak ada wanita yang bisa mengajarkannya padamu. Itu pekerjaan pria, itu persaudaraan, itu bimbingan, itu bangun setiap pagi dan memilih kekuatan daripada simpati, memilih tindakan daripada afirmasi, memilih gerakan daripada suasana hati, dan ketika gelap, ketika sakit, ketika sepi, kamu tidak meraih ponselmu, kamu meraih tujuanmu. Kamu tidak mengirim pesan padanya, kamu mengambil langkah maju lainnya. Begitulah caramu menang, begitulah caramu mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, dan jika kamu pernah perlu berbicara, bicaralah dengan pria yang telah berjalan melalui api, orang-orang yang mengerti, yang tidak akan mengasihanimu, yang akan menajamkanmu, yang akan mengingatkanmu siapa dirimu. Itulah orang yang kamu ajak berbagi, itulah orang yang kamu percayai, karena mereka tidak akan menggunakan kelemahanmu, mereka akan menempa kekuatanmu, dan itulah inti dari permainan ini, menjadi pria yang tidak bisa dihancurkan oleh rasa sakit, pria yang tidak bisa digoyahkan oleh wanita, pria yang tidak menjelaskan dirinya sendiri karena hidupnya berbicara cukup keras. Pria itu, itulah kamu, begitu kamu berhenti bercerita dan mulai membangun. Kamu bukan korban, kamu tidak berdaya, kamu bukan seseorang yang harus dikasihani, kamu adalah gunung, kamu bangkit sendiri. Dia tidak pernah dimaksudkan untuk menanggung rasa sakitmu, itu adalah bebanmu, itu adalah jalanmu, itu adalah apimu, tetapi api itu menempa sesuatu yang lebih kuat. Sekarang bawalah dengan disiplin, dengan keheningan, dengan keanggunan. Jika kamu merasakannya di dadamu, jika ini membuat sesuatu berklik, komentari, tetap tabah di bawah. Kami membaca semuanya dan kami berdiri bersamamu. Dukung saluran ini jika kamu percaya pada kebenaran, jika kamu percaya pria membutuhkan pria, pria yang membutuhkan pesan ini. Tetapi tidak tahu di mana menemukannya, adalah melayani kejelasan, kekuatan, persaudaraan, ketabahan. Setiap kali kamu menyukai, berkomentar, berlangganan, kamu tidak hanya membantu kami, kamu membantu jutaan pria yang tenggelam dalam kebingungan.